balik lagi dengan saya, edukator milenial. Kita kembali ke sesi orasi. Orasi yang ketujuh ini merupakan sesi orasi yang akan membicarakan tentang teman dan pergaulan. Kali ini saya bersama dengan seorang wanita yang cantik yang mengenyam pendidikan S2-nya di Italia waktu itu. Namanya Kak Endah. Mungkin Kak Endah bisa memberikan perkenalan diri secara singkat agar semuanya bisa lebih mengenal Kak Endah. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Endah. Latar belakang pendidikan saya S2 Computer Science and Engineering di Politecnico di Milano, Italia. Saat ini saya sudah pulang ke Indonesia dan bekerja sebagai sistem analis di Bank Indonesia di Jakarta. Terima kasih atas perkenalan diri singkatnya Kak Endah. Langsung saja kita masuk ke topik orasi kita, yaitu teman dan pergaulan. Mungkin bisa sedikit diberikan gambaran mengenai perbedaan yang dirasakan ketika berkuliah di Indonesia dan berkuliah di Italia atau negara di luar Indonesia. Apa perbedaan yang dirasakan? Mungkin dari segi culture atau habitual lain, dan juga bagaimana cara bersosialisasinya dengan orang lain yang berbeda budayanya dengan kita. Selama pengalaman saya kurang lebih 2 tahun di Italia, nah itu teman-teman saya itu karakternya itu macam-macam karena mereka juga berasal dari negara yang berbeda. Ada yang dari Amerika Latin, dari Asia, dari Afrika, dan tentunya dari Eropa. Mereka ada yang karakternya pendiam, ada yang sangat ramah, kemudian ada juga yang hanya mau berteman dengan sesama negara asalnya. Yang membuat saya agak kaget itu teman-teman saya di sana itu sangat suka party. Jadi ada yang partinya tuh ya main ke klub, ada yang ke kafe, tapi yang paling sering itu kita ngadain party di salah satu rumah atau apartemen dari kawan kita. Kemudian kita di sana potluck, kita masing-masing membawa snack dan makanan dan juga minuman. Kemudian kita bermain musik, kita ngobrol, kita bermain game sampai biasanya sampai pagi gitu, kurang lebih sampai jam 3. Nah, namun kalau saya dan teman-teman sepermainan saya itu kita ngadain party itu biasanya setelah kita selesai ujian atau setelah kita menyelesaikan deadline project kita, lalu kita untuk merileks, untuk menghibur sendiri, kita berkumpul di rumah salah satu teman kita ini, atau juga waktu kita merayakan ulang tahun dari salah satu teman kita. Wah, party. Ya, memang benar sekali. Jika diri sendiri sudah merasakan lelah, apalagi ya stres dengan tugas, dengan exams, dan hal-hal lain di luar dunia perkuliahan ya, karena kita berada di negeri lain, kita juga butuh hiburan. Nah, hiburan ini bisa disesuaikan atau adaptif dengan apa yang memang kita pegang, prinsip diri kita. Sah-sah saja jika kita membutuhkan party. Nah, partinya ini memang banyak jenisnya tadi yang sesuai Kak Endah bilang ya. Ada yang ke klub, ada yang ke kafe, atau ada yang party di rumah salah seorang teman gitu. Nah, ini tinggal kitanya saja yang bisa membatasi diri atau membenteng diri mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Disesuaikan dengan ajaran agama atau prinsip hidup masing-masing. Kalau dari pengalaman yang telah diceritakan oleh Kak Endah, ternyata memang budaya yang ada di Indonesia itu berbeda dengan budaya yang berada di Italia. Bagaimana caranya memborder diri atau menyikapi pergaulan yang memang tidak sama dengan apa yang biasanya kita lakukan di Indonesia ini? Cara untuk membentengi diri dari pergaulan yang negatif itu menurut saya adalah dari diri kita sendiri. Yang pertama, yaitu kita harus bisa memiliki prinsip yang kuat untuk tidak melakukan hal-hal yang menurut kita memberikan efek negatif bagi kita maupun bagi orang lain. Nah, yang kedua ini adalah dari lingkungan pertemanan. Teman-teman yang memiliki aura positif tentunya bisa memberikan efek positif juga ya untuk kita. Misalnya kita berteman dengan teman yang nilainya tinggi, yang ranking di kelas, yang dia itu sangat rajin belajar, maka juga kita ikut termotivasi untuk rajin belajar. Kebetulan waktu di sana itu teman-teman saya sangat rajin belajar, teman-teman yang kumlot yang nilainya sangat tinggi di angkatan. Nah, jadi
itu memotivasi saya untuk ikut belajar lebih giat agar memiliki nilai sebagus mereka. Jadi saya lebih banyak menghabiskan waktu luang saya, waktu weekend saya itu bersama mereka, belajar di perpustakaan atau di study room, atau juga kita belajar di salah satu tempat tinggal kita untuk diskusi, menyelesaikan masalah, untuk mengerjakan soal dan sebagainya. Dan biasanya setelah kita selesai ujian, kita selesai mengerjakan proyek-proyek kita juga refreshing bareng. Misalnya kita jalan-jalan ke danau, kita jalan-jalan ke bukit, kita piknik bareng, atau juga kita mengadakan party kecil di rumah salah satu teman-teman kita. Gitu. Kalau menurut Kak Endah sendiri, apakah ada pengaruhnya pendidikan itu dengan bagaimana cara bergaul seseorang? Atau ada faktor lainkah yang memengaruhi pergaulan itu selain faktor pendidikan? Ya, menurut saya itu pendidikan memberikan faktor yang sangat penting bagi seseorang untuk menentukan pergaulan mereka. Nah, karena saya sekolahnya udah S2 dan teman-teman saya itu sudah berada pada usia yang menurut saya matang, jadi mereka bisa bertanggung jawab atas segala apa yang mereka lakukan. Nah, jadi ketika mereka waktunya belajar, kita waktunya ujian, mereka akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mereka akan mau menunda untuk bersenang-senang, untuk melakukan traveling, untuk melakukan party sampai mereka menyelesaikan ujian-ujian dan tugas-tugas mereka. Sebelum menutup sesi orasi ini, silakan Kak Endah memberikan closing statement agar yang ingin kuliah atau mengenyam pendidikan ataupun kerja dan tinggal di luar Indonesia ya, di negara lain, itu memiliki bekal untuk memilih teman dan pergaulan yang baik yang tidak akan merusak ataupun mengakibatkan kita berakhir pada pergaulan bebas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit sharing pengalaman saya selama sekolah 2 tahun di Italia. Pesan saya, kita boleh bersenang-senang, kita boleh melakukan party, traveling, asalkan kita sudah menyelesaikan tanggung jawab kita, baik sebagai pelajar maupun tanggung jawab yang lain. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Endah yang telah bersedia untuk menjadi teman sharing di sesi orasi yang ke-7 ini. Semoga apa yang telah diberikan pada sesi orasi ini dapat berguna untuk kita semua. Sekian dari saya, and see you!